Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Bu, pagi Ibu. Mohon maaf Bu, ini saya pakai handphone yang share screen bahas nanti karena laptopnya tadi ada gangguan. Semoga nggak menghalangi sosialisasi ini ya Bu. Gitu. Nggak apa-apa. Iya baik, saya mulai aja ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya dari Meiko Japan Center dan juga teman-teman akper maupun akbid sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Intan Dwi Lestari selaku Business Development Manager dari Dana Didik ya. Di sini juga sudah ada rekan saya, Shanti selaku Marketing Communication. Nah, langsung saja saya jelaskan apa sih itu Dana Didik. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kami merupakan one-stop financial solution for education sector in Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi perkenalan dulu terlebih dahulu apa sih itu Dana Didik. Jadi kami merupakan perusahaan finansial teknologi atau fintech khusus untuk pembiayaan pendidikan seperti untuk pelatihan, sertifikasi ya. Mungkin ini di sini teman-teman masih banyak yang kuliah membutuhkan untuk sertifikasi keperawatan atau kesehatan lain itu kami bisa. Lalu untuk pembiayaan keberangkatan siswa ke luar negeri gitu, misalnya mau magang ke Jepang karena sudah lulus dari stikes atau akpernya gitu. Nah, kami sendiri sudah berdiri sejak tahun 2015. PT kami namanya PT Pasadana Teknologi, namun dengan branding danadidik.id. Nanti teman-teman semua bisa cari di internet apa sih itu Dana Didik begitu ya. Atau mungkin mau di-follow juga sosial media kita di Instagram, TikTok maupun Twitter @danadidik gitu teman-teman. Karena kita memang sering banget nih share konten-konten mengenai kesehatan seperti itu ya Mbak Santi ya. Bahkan mau ada giveaway juga khusus untuk mahasiswa keperawatan. Nah, jangan takut karena kami sudah aman, sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan itu. Berbeda sekali dengan pinjol yang mungkin meresahkan masyarakat pada saat ini ya teman-teman, yang ditagihnya nggak manusiawi atau mungkin jumlah hutangnya jadi membludak, kita tidak seperti itu. Mungkin bisa di-mute dulu yang belum di-mute. Seperti itu. Nah, kami juga sudah mendapatkan dukungan dari Kominfo dan Riset Dikti, sudah tergabung juga nih ke dalam AFPI atau Asosiasi Fintech Seluruh Indonesia, dan partner terbesar kami adalah Johnson Johnson. Johnson Johnson ini sendiri ya teman-teman khusus untuk membiayai mahasiswa-mahasiswi kesehatan, khususnya untuk keperawatan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini butuh untuk biaya kuliah dan dari jurusan keperawatan itu nanti akan dibantu oleh Johnson Johnson seperti itu. Nah di samping sini, di samping kanan ini ada dua CEO kami ya, Pak Dipu dan Pak Januar. Keduanya adalah pencetus Dana Didik. Tentunya Dana Didik hadir karena latar belakang susahnya mereka untuk mendapatkan bantuan atau uang kuliah seperti itu. Makanya Dana Didik hadir di Indonesia. Next. Nah, ini apa sih itu fintech dan peer-to-peer lending? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau mungkin udah ada yang tahu juga gitu. Jadi fintech itu sama seperti bank atau koperasi ya teman-teman, atau mungkin kita bisa bilangnya sih pinjaman online, tapi ini legal gitu. Kita tujuannya untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional yang tadi seperti bank atau koperasi. Tapi kita ini berbasisnya teknologi atau internet. Kalau misalnya teman-teman sudah pakai OVO, GoPay, itu adalah fintech. Cuma mereka itu bentuknya pembayaran. Kalau Dana Didik ini bentuknya peer-to-peer lending, jadi kita menyediakan wadah bagi para peminjam dan pemberi pinjaman. Seperti itu. Next. Nah, sejauh ini sudah lebih dari 35.000 students nih yang apply ke Dana Didik. Jadi walaupun Dana Didik memang basisnya ada di Jakarta, di Pulau Jawa, namun sangat amat memungkinkan sekali bagi kami untuk mendanai mahasiswa-mahasiswi kesehatan maupun LPK yang dari luar daerah. Seperti itu, teman-teman. Next. Nah,
Nah, ini portofolio kami di tahun 2020, memang kami lebih banyak mendanai siswa-siswi dari sektor vokasi ya. Vokasi dalam hal ini bisa LPK atau D3 begitu. Disusul ke sekolah kesehatan sebesar 27%. Next. Nah, ini juga review, alhamdulillah reviewnya positif ya teman-teman. Dana Didik sendiri mendapatkan review atau bintang 4,9 di Google. Next. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari tahu apa sih itu Dana Didik, kita juga sudah banyak diliput oleh media, baik media internasional, nasional maupun lokal. Next. Ini jajaran manajemen kami, 2 CEO kami, Pak Dipo dan Pak Januar. Lalu juga bisa di next, Mbak Santi. Dari sisi business development and marketing team-nya nih, ada Pak Rizky Jonathan, Sales and Business Development. Lalu saya di sini sebagai Business Development Manager dan juga Shanti gitu yang hadir selaku Marketing Communication dari Dana Didik. Next. Next lagi. Baik, jadi inti dari pembicaraan kita pada kali ini adalah saya ingin memperkenalkan produk Dana Didik, yaitu personal loan product atau pinjaman perorangan. Nah, kita mempunyai 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu pinjaman untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan, atau untuk peserta LPK. Itu bisa dibantu mute teman-teman yang di belajarnya untuk pinjaman pembelian laptop seperti itu. Next. Nah, kelebihan produk Dana Didik apa sih dibandingkan fintech yang lain gitu ya? Yang pertama, tenor kami ini panjang sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan. Kami juga tanpa agunan atau jaminan sampai dengan plafon 50 juta rupiah. Jadi misalnya teman-teman pinjam di Dana Didik 40 juta untuk biaya kuliah gitu ya, biaya kuliah keperawatannya atau untuk sertifikasi atau untuk keberangkatan ke luar negeri itu 50 juta misalnya. Ya udah itu tanpa jaminan apa-apa teman-teman. Nanti yang menjadi penjamin di sini adalah orang tua atau wali. Lalu cicilannya juga ringan jika dibandingkan dengan BPR, koperasi, atau multifinance. Jadi jangan dibandingkan dengan bank-bank besar seperti BRI atau BCA ya teman-teman, itu tentu jauh gitu perbandingannya. Namun kan kami sekali lagi tanpa jaminan ya. Jadi ya cukup bersaing lah. Lalu biaya pelunasan dipercepatnya ini kita juga punya, misalnya teman-teman mau melunasi dipercepat gitu ya, sudah kerja, males gitu untuk setiap bulan nyicil ke Dana Didik, mau langsung dilunasin aja, itu bisa, nanti kita kenakan penalti fee hanya 1% dari sisa pinjaman. Kok kena penalti fee ya gitu. Nah, memang ini memang sudah prosedurnya perbankan seperti ini. Kalau misalnya di fintech lain atau perbankan lain, itu penalti fee bisa 5-7%. Kalau di Dana Didik hanya 1% saja dari sisa pinjaman. Lalu dana ini khusus untuk pendidikan, jadi kita langsung transfer ke institusi atau paguyuban ya untuk produk student loan. Kalau misalnya untuk biaya keberangkatan ke luar negeri, kita pasti transfernya ke lembaga gitu ya. Misalnya dalam hal ini Making Japanese Center. Tapi kalau misalnya untuk kuliah gitu, untuk sertifikasi atau untuk biaya kelulusan itu kami langsung nanti transfernya ke teman-teman semua gitu. Next. Nah, ini untuk syarat pengajuan di Dana Didik ya. Jadi saya akan jelaskan yang ini saja untuk pinjaman mahasiswa, itu peminjamnya siapa sih? Saya atau mahasiswa itu sendiri bersama orang tua atau wali. Jadi memang harus ada orang tua atau walinya ya. Kalau misalnya minjemnya sendiri aja nih orang tua atau wali nggak tahu, itu nggak boleh. Lalu kegunaannya untuk apa? Untuk biaya pendidikan atau biaya sertifikasi atau biaya untuk keberangkatan ke luar negeri. Lalu dokumen persyaratannya yang wajib nanti kita minta KTP, lalu KK, lalu KTM atau kartu peserta LPK. Kalau misalnya teman-teman daftar untuk pembiayaan kuliah ya di Stikes atau di Akpernya, itu nanti kita mintanya kartu tanda mahasiswa atau KTM.
Tapi kalau misalnya untuk pelatihan di Meiku atau untuk keberangkatan ke luar negeri melalui Meiku Japanese Center, itu nanti kami mintanya kartu peserta LPK, bukan KTM lagi. Gitu. Lalu kami juga nanti minta slip gaji orang tua atau wali atau surat keterangan penghasilan. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, karena nanti mungkin saya nggak akan jelasin 2 kali nih. Kalau misalnya teman-teman orang tuanya itu bukan PNS atau bukan pegawai, kan nggak punya slip gaji ya, itu bisa kalau di Dana Didik menggunakan surat keterangan penghasilan yang diketik rapi, ditandatangani di atas materai gitu. Jadi dibuat sendiri surat keterangan penghasilannya. Kalau misalnya penghasilan di atas 8 juta dan tidak punya slip gaji, itu wajib menggunakan surat keterangan penghasilan dari kelurahan setempat. Yang di atas 8 juta ya. Kalau yang di bawah 8 juta ya udah buat sendiri aja gitu. Lalu NPWP, kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak usah dipakai, dilewatin aja NPWP-nya, lalu buku tabungan atau rekening. Nah, kalau misalnya orang tua saya nggak punya buku tabungan, itu gimana? Itu bisa menggunakan buku tabungan kalian. Kalau kalian punya buku tabungan gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya buku tabungan juga, orang tua nggak punya buku tabungan, itu bisa menggunakan buku tabungan saudara yang masih serumah, begitu teman-teman. Lalu untuk dokumen tambahannya kami butuh invoice atau tagihan, baik itu kalau misalnya untuk yang studi keperawatannya itu dari kampus atau mungkin untuk yang pemberangkatan ke luar negeri itu dari LPK-nya beserta CUE dan working permit. Nah, untuk tenor dan plafonnya udah dijelasin juga itu maksimal di 24 bulan, maksimal pinjaman di 50 juta rupiah. Jadi kalau misalnya mau minjem lebih dari 50 juta, kami belum bisa gitu. Jaminannya nggak ada, teman-teman, bunganya nih. Bunganya berapa? Itu di 2,25% flat per bulan gitu. Next. Next, Mbak Santi. Next lagi. Ini untuk dana guru nggak usah, untuk dana laptopnya juga tidak usah karena memang kami masih main di market Jabodetabek gitu. Nah, ini untuk proses pengajuannya ya. Jadi untuk proses pengajuan tidak secara bareng-bareng gitu di fotokopi kakaknya KTP lalu dikirimkan ke Dana Didik yang hard copy-nya, tidak seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi tidak seperti itu, jadi secara mandiri kalian registrasi di danadidik.id, lalu di sana nanti kalian melengkapi data-data yang diperlukan ya, pengajuan awal, seperti melengkapi KTP, KK, dan lain sebagainya, di-submit lah intinya. Lalu setelah data lengkap, kita akan lanjutkan ke wawancara online atau verifikasi data. Begitu. Di wawancara online ini nanti kita telepon kalian ya selaku peminjam, lalu orang tua atau wali, dan juga referensi atau saudara tidak serumah. Nah, nunggu cairnya itu kapan? Itu kita menunggu 7 sampai 14 hari kerja di platform. Kalau misalnya untuk biaya kuliah ya, biaya kuliah keperawatan terutama itu mungkin bisa kurang dari 7 hari, begitu teman-teman. Setelah itu, setelah disetujui, oke, Dana Didik bisa kasih 20 juta dari pengajuan 40 juta misalnya. Nanti teman-teman melakukan tanda tangan perjanjian atau akad kredit itu juga secara digital. Jangan khawatir, nanti akan dipandu oleh customer support kita. Setelah itu, dana akan cair ke rekening institusi atau rekening pribadi. Next. Next, Mbak Santi ya. Jadi, kita juga mempunyai manajemen resiko ya. Kalau misalnya ditanya, Dana Didik kok berani ya 50 juta tanpa jaminan seperti itu. Sebenarnya di sini sifatnya pengajuan ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga masih baru gitu, belum ada riwayat kredit perbankan, jadi nggak tahu nih kalau di bank tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya di perbankan itu, kita mengajukan berapa, belum tentu diterimanya berapa begitu ya. Misalnya mengajukan 50 juta, belum tentu diterimanya 50 juta. Karena nanti ada penilaian-penilaian apakah kalian itu layak mendapatkan nominal yang
nominal yang kalian ajukan gitu. Yang pertama kita nilai dari credit scoring. Di credit scoring ini kita nilai apanya sih? Yang pertama BI checking atau sweet checking. Nanti kita nilai ya, kalau misalnya BI checking kalian atau sweet checking kalian itu jelek, itu saya ngomong pahit-pahitnya di awal akan ditolak di sistem Dana Didik gitu. Jadi kalau misalnya ada utang di Shopee Pay atau di Aku Laku nih biasanya ya, di Aku Laku atau di bank yang masih menunggak nggak dibayar-bayar, ya itu udah jelek banget riwayat kredit kalian ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua yang punya utang di bank dan menunggak gitu. Itu bisa menggunakan wali lain, misalnya paman kalian ya yang BI-nya lebih sehat. Seperti itu. Lalu yang kedua, kami juga menilai dari penghasilan serta tanggungan orang tua atau wali. Jadi mungkin di sini bisa perhatikan ya, kalau misalnya untuk penghasilan orang tua mohon jangan dikecil-kecilkan. Jadi memang semakin besar penghasilan, semakin besar peluang dana yang dicairkan itu tinggi kayak teman-teman. Misalnya orang tua ini cuma petani gitu ya, dalam sekali panen itu 20 juta. Nah, dalam setahun itu udah 3 kali panen, 20 kali 3. Jadi 60 juta per tahun itu dibagi 12. Jadi penghasilan orang tua kalian adalah 5 juta per bulan. Jangan kalian bikin, aduh pas lagi pancaroba begini mungkin nggak panen ya, maksudnya penghasilan cuma 1 juta per bulan lalu ditulisnya 1 juta per bulan begitu penghasilannya. Nah itu jangan seperti itu, jangan dikecil-kecilkan. Lalu kami juga transfer ke lembaga, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kalau misalnya untuk mahasiswa keperawatan, boleh kalau misalnya kami langsung transfer ke rekening kalian atau rekening orang tua atau wali. Lalu wali sebagai penjamin ya, referensi dan wawancara online. Next. Nah, jadi ini untuk pricing pembiayaan pendidikan di kami. Jadi khusus untuk mitra dana didik yang sudah MOU itu bunga di 2,25% flat per bulan. Gitu. Flat maksudnya bagaimana bunganya ini nggak bakal naik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mengajukan di bulan Juli itu bunga di 2,25%, ya udah selama kalian pilih tenor misalnya 2 tahun, selama 2 tahun itu ya 2,25% per bulan nggak bakal naik. Gitu. Lalu nanti kita kenakan plafon fee, ini biaya administrasi yang dibayarkan kepada dana didik itu sebesar 5%. Ini biasanya dipotong ya. Misalnya seperti ini. Next, Mbak Santi. Misalnya dana yang diterima itu, misalnya dana yang disetujui, dana didik 40 juta. Oke, saya setuju kamu dapat 40 juta begitu. Nanti kita kenakan plafon fee 5%, itu sekitar 2 juta sekian ya. Ini 5, sih sebenarnya. Atau 2 juta pas. Nanti yang kalian terima itu 38 juta atau 37 juta. Jadi memang ada potongan dari si plafon fee ini. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Nanti kalian bisa pilih tenor 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Gitu. Baik, sebenarnya sampai sini aja ya presentasi kita, karena yang selanjutnya adalah dana untuk pembiayaan institusi. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa dana didik ini tidak ada grace period. Grace period itu apa? Jadi masa tunggu untuk membayar ya. Mungkin jangan dipikir juga kalau bayarnya nanti setelah lulus, bayarnya nanti setelah di Jepang, enggak seperti itu. Jadi bayarnya memang 1 bulan setelah dana cair. Misalnya dana cair bulan Juli, bulan Agustus itu sudah harus mulai mencicil, kayak gitu ya teman-teman kalau di dana didik. Dana didik juga menawarkan nih untuk mahasiswa-mahasiswi kesehatan maksud saya, mahasiswa-mahasiswi keperawatan ya khususnya, jadi memang khusus untuk keperawatan yang mungkin mau mengikuti program referral di dana didik ya teman-teman, itu nanti kalau misalnya kalian berhasil ngajak teman kalian untuk pakai dana didik dan teman-teman kalian ini terdanai, kalian berhak mendapatkan 100.000 per mahasiswa yang terdanai begitu. Misalnya Mbak Santi ini mahasiswa keperawatan ya, terus habis itu Mbak Santi nawarin dana didik ke temennya yang namanya Intan.
akhirnya Intan menggunakan dana didik, terus Intan juga dananya udah cair, dana didik, nanti Santi berhak mendapatkan 100.000 seperti itu. Begitu teman-teman. Baik, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, ini mungkin bisa dilihat juga di sini untuk posternya. Namanya teman kuliah ya teman-teman. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Untuk teman kuliah ini juga caranya gampang ya teman-teman. Jadi kalian harus mempunyai akun dulu di danadidik.id. Jadi caranya sign up ke www.danadidik.id, lalu masuk ke dashboard ya, lalu pilih menu referral. Nah, nanti di menu referral itu kalian bisa kopas nih link kalian, terus kasih ke teman yang memang membutuhkan bantuan finansial dari dana didik gitu. Nanti kalau misalnya temennya udah cair dananya dari dana didik, kita kasih ke kalian 100.000. Jangan khawatir, ini pasti bakalan ke-track di sistem kami. Oke, ada yang bertanya nih lewat chat ya. Halo, oke. Mbak, kalau misalnya ada skenario terjadi ada kredit macet, itu gimana, Mbak? Oke. Apakah terjadi denda? Terima kasih, Selin, atas pertanyaannya. Ya, apakah ada denda? Ada tentunya. Itu namanya penalti sebesar 1% per bulan. Nah, ini per bulan ya, teman-teman. Kalau misalnya di pinjol ilegal, itu bisa per hari dendanya. Bahkan lebih dari 1% gitu, sangat mengerikan. Amit-amit ya. Tapi kalau misalnya di dana didik, itu hanya 1% per bulan kalau terjadi kredit macet. Nah, ini memang ini sih memang murah ya, termasuk murah untuk penalti fee ini termasuk murah, tapi kalau misalnya ditumpuk-tumpuk lama-lama juga akan semakin mahal gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai telat, tapi kalau misalnya ada telat itu dendanya 1% per bulan ya. Terima kasih Selin. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya? Boleh di chat aja kalau mungkin malu atau bagaimana. Bu Lina, saya izin tanya ya Bu ya, ini teman-teman dari keperawatan apakah sudah tergabung di Meiko atau bagaimana? Belum, tapi saya kan masih sosialisasi. Oh, Tapi masih saya rencananya mulai pelatihan di Juli atau Agustus. Jadi baik. kan kendalanya kan mungkin biaya. Jadi supaya adik-adik atau peserta di sini bisa tahu ada bantuan seperti dana didik seperti ini. Jadi makanya saya aturkan dulu ke dana didik gitu. Oke, baik Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selain untuk yang pembiayaan LPK, jadi kami bisa sosialisasi juga nih sekaligus untuk yang pembiayaan khusus keperawatan seperti itu. Ayo teman-teman, adakah lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin udah cukup jelas ya penjelasan dari saya? Silakan ini yang dari Akbar, dari apa? Dari Sipiro, silakan. Bapak Ibu, adik-adik yang dari Sipiro, kemudian yang dari Akbar Tarutung, silakan Ibu, Bapak. Dari Akbar Arta, silakan mahasiswanya tadi yang barusan dengan saya. Ayo silakan ditanyain.
Pada diem nih semua, kenapa? Sinyal atau gimana ya? Sudah jelas mungkin ya Bu ya. Saya tunggu deh sampai 10.40 mungkin kalau misalnya emang udah jelas nggak apa-apa, atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait magang ke Jepang bisa langsung ke Bu Lina, atau mungkin ada pertanyaan mengenai dana didik bisa langsung ke saya juga ya, itu ada nomor teleponnya di bawah Iya. dengan dulu ya 0811 9694 422, baik untuk nanyain yang program ke Jepang ya, pembiayaan ke Jepang, ataupun pembiayaan untuk kuliah, ataupun untuk yang program referral ini. Oke, ada pertanyaan lagi. OJK menjamin sepenuhnya dana. Jadi peran OJK di sini adalah menjamin bagaimana ya sepertinya. Jadi peran OJK di sini sebagai regulator adalah badan pengawas ya. Pengawas apakah dana didik ini masih sesuai asas-asas OJK seperti itu. Jadi kalau misalnya OJK menjamin dalam hal apa ya? Saya jadi bingung ini. Mungkin bisa di open mic dan dijelaskan ya menjamin apa ini. Kalau menjamin data-datanya aman, menjamin kita nggak bakal nagih dengan tidak manusiawi, bentak-bentak, itu pasti akan dijamin. Tapi kalau misalnya dijamin nih, dananya akan cair 100%. Enggak, karena itu tadi ya, kita mempunyai beberapa penilaian, apakah seseorang ini layak diberikan nominal yang mereka ajukan atau tidak, seperti itu. Mungkin karena banyak sekarang kasus-kasus pinjaman yang misalnya dipinjam, misalnya nih dipinjam 10 juta, kok dalam jangka ada yang mungkin macet, terlambat bayar, terus bunganya sampai itu ya yang sekarang banyak kan lagi viral. Ya, betul. Mungkin itu yang kekhawatiran. Jadi mungkin itu bisa dijelasin lebih jelas lagi. Kayak mungkin ada yang belum nangkap nih Mbak Dwi. Ya, baik. Jadi jangan khawatir akan terjadi seperti itu karena kami sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Baru-baru ini juga ada nih yang di Malang, seorang guru dia pinjam dipinjol, akhirnya utangnya bengkak dan lain sebagainya. Bahkan dana didik menjadi salah satu contoh fintech nih. Kalau misalnya di Indonesia nih ada fintech pinjaman untuk pendidikan yang aman loh, yaitu dana didik begitu. Jadi jangan khawatir, tentu kita sudah diawasi oleh OJK ya, jadi sudah aman. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya adakah program kuliah lanjutan ke Jepang dari D3 ke S1 Jepang, mungkin bisa dijawab oleh Bu Lina ya, Bu. Silakan, Bu. Mau kuliah apa dulu kalau kuliah keperawatan di Jepang itu D2. Keperawatan di Jepang D2. Jadi kalau kamu misalnya mau kuliah, ya ambil dari awal lagi. Ya. Meskipun kamu D3, dari sini kalau mau kuliah ke Jepang ya ambil dari awal lagi dia. Nggak ada program sambungan di negara manapun, itu nggak ada ya. Oke, sistemnya seperti itu. Oke, silakan bertanya yang mengenai pembiayaan ini. Ini kesempatan bagus. Saya pikir adik-adik semuanya silakan. Ada yang mau ditanyakan, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Nanti kalau ditanya ke saya nggak bisa jawab. Mau, Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan. Nanti ada kayak nanti ada biaya untuk pelatihan bahasa Jepang atau keberangkatan Jepangnya nggak, Bu? Terus ada nggak dana didik yang bisa bantu untuk mengcover, Bu?
Oke, jadi baik saya jawab kalau misalnya ada biayanya atau enggak untuk pembiayaan dan keberangkatan, itu tentu ada ya Bu Lina, mungkin nanti Bu Lina bisa menambahkan biayanya berapa dan apakah bisa di-cover oleh dana didik, itu bisa. Gitu. Iya. Misalnya kalau ini yang bertanya tadi yang dari Akper Arta ya, Stikes Arta. Ya, Akbit Arta, Bu. Ya, Bu. Stikes Arta. Iya, tadi kan saya udah kasih tahu. Misalnya diperlukan biaya untuk pelatihan bahasa Jepang sampai keberangkatan kira-kira ya. Katakanlah misalnya kira-kira 25 atau 28 juta. Ini bisa nggak diminta pinjaman ke dana didik? Seperti itu kan maksudnya? Iya, bisa, bisa. Iya, bisa ya, udah dijawab sama Mbak Dwi. Oke, saya buka lagi pertanyaan di chat. Apakah dana yang dicairkan dana didik bisa digunakan untuk studi di luar negeri, misalnya untuk bisa? Ya, tadi juga sudah dijawab. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Iya, sedikit saya tambahkan kenapa saya adakan seminar ini, karena kan kalau mau kerja ke Jepang, ya nanti akan ada sesi untuk SMK Sipirok ya, tadi kalau yang Arta sudah. Kenapa saya buka sesi ini? Karena memang pelatihan dan keberangkatan ke sana kan memerlukan biaya. Nah, setelah saya melakukan ini, kendala terbesar pada calon pekerja yang ke luar negeri, terutama yang mau kerja sebagai caregiver, perawat ke Jepang, ini adalah kendalanya di biaya. Semua pengen ke Jepang, tapi masalahnya terkendala di biaya. Ada yayasan yang memang mau memberikan pinjaman ke siswanya, tetapi ada juga yang memang dibatasin begitu. Nah, untuk memecahkan atau solusi dari masalah ini, di sini saya dengan dana didik memberikan supaya ini nih ada satu hal yang saya perhatikan, dilihat dari dana bunga pinjamannya, kemudian sudah OJK, ini aman gitu ya. Jadi makanya saya rekomendasikan gitu. Artinya supaya biaya-biaya yang diperlukan untuk pelatihan dan keberangkatan ke Jepang bisa di-cover oleh dana didik seperti itu. Jadi adik-adik silakan bertanya bagaimana, kan tadi sudah dipresentasikan apa yang sudah dipresentasikan, silakan ditanya apa-apa yang memang masih menjadi pertanyaan ya. Nah, nanti untuk tentang Jepang, kerja ke Jepang nanti sesi berikutnya saya akan bikin seminar di jam 1 ya, jam 1 atau jam 2. Jadi ini silakan tentang pembiayaan. Ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya dari teman-teman? Boleh mengenai apa aja, misalnya untuk program referral tadi, atau untuk ini ya, apa namanya, mungkin masih ada ini biaya yang untuk menunggak, itu biaya UKT yang menunggak dan pengen pakai dana didik, itu juga bisa. Gitu. Mungkin cukup kali ya, Bu? Iya. Iya. Sudah cukup ya? Boleh nggak nih di kameranya mau dahulu? Iya, tolong dibuka kamera Ya, kita untuk open cam dulu ya, teman-teman. Iya, untuk dokumentasi. Iya, betul, untuk dokumentasi. Mbak, nanti minta dikirimin bisa? Iya, pasti, Bu. Oke. Silakan. Dibuka dulu. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi yang untuk slide kedua. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi Ibu Lina ya. Kalau pertanyaan terkait dana didik tentunya menghubungi saya. Tadi juga sudah saya kasih untuk nomornya begitu. Baik teman-teman, itu aja mungkin dari tim dana didik. Semoga teman-teman sukses semua kuliahnya maupun nanti rencananya untuk bekerja ke Jepang seperti itu. Terima kasih juga Bu Lina atas kesempatannya Bu sudah memberikan waktu untuk dana didik bersosialisasi ini dengan teman-teman semua yang bahkan jauh gitu dari tempat dana didik di Jakarta begitu teman-teman semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Sama-sama. Dadah.